Efektif. A. Capaian pembelajaran. Setelah mempelajari bab 3 ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dan prinsip kalimat efektif dalam bahasa akademik, menyusun kalimat-kalimat yang efektif, tepat, dan koheren, menganalisis kesalahan dalam penggunaan kalimat tidak efektif, menerapkan kalimat efektif dalam karya ilmiah. B. Teori. Kalimat merupakan satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran atau perasaan secara utuh, ditandai dengan intonasi akhir, dan dalam tulisan diawali huruf kapital serta diakhiri tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Dalam konteks akademik, kalimat yang digunakan harus memenuhi prinsip efektivitas agar ide yang disampaikan dapat diterima pembaca secara jelas, tepat, dan tidak menimbulkan multiinterpretasi. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu mengungkapkan ide pokok secara tepat dan efisien, dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebuah kalimat dapat dikatakan efektif jika memenuhi beberapa prinsip berikut. 1. Kesatuan, kalimat harus memiliki satu pokok pikiran yang utuh, dengan struktur yang jelas antara subjek dan predikat. 2. Kepaduan, hubungan antara unsur-unsur dalam kalimat harus logis dan harmonis, tidak terputus-putus. 3. Kehematan, kalimat tidak boleh mengandung kata-kata yang mubazir atau berlebihan, tanpa mengurangi makna. 4. Ketepatan, penggunaan kata, frasa, dan klausa harus tepat sasaran sesuai makna yang dimaksudkan. 5. Kesejajaran, jika terdapat struktur setara dalam kalimat, misalnya dalam daftar, bentuk gramatikalnya harus sejajar. Dengan memahami prinsip-prinsip tersebut, seorang penulis akademik dapat membangun kalimat yang kuat, jelas, dan elegan dalam menyampaikan gagasan ilmiahnya. C. Studi kasus. Perhatikan kalimat berikut, para mahasiswa-mahasiswa itu sedang berkumpul di aula kampus. Kalimat ini tidak efektif karena terjadi pleonasme, yakni penggunaan kata para dan akhiran mahasiswa secara bersamaan, yang keduanya menyatakan jamak. Perbaikannya, para mahasiswa itu sedang berkumpul di aula kampus, atau mahasiswa-mahasiswa itu sedang berkumpul di aula kampus. Contoh lain, untuk bisa sukses maka kita harus berusaha keras. Penggunaan untuk dan maka secara bersamaan tidak diperlukan, sehingga kalimat diperbaiki menjadi, untuk bisa sukses, kita harus berusaha keras. Atau lebih lugas, kita harus berusaha keras untuk meraih kesuksesan. Petik 2. D. Dalil. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Qs. Al-Isra 53 ayat ini mengajarkan pentingnya memilih kata-kata yang baik, tepat, dan tidak menimbulkan fitnah atau kesalahpahaman. Dalam penulisan akademik, memilih kata dan menyusun kalimat dengan cermat adalah bentuk adab ilmiah dan tanggung jawab intelektual. Hadis Nabi Muhammad SAW juga memperkuat prinsip ini, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Hari. Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, menyusun kalimat yang efektif adalah bagian dari praktik berbahasa yang bertanggung jawab dan beretika dalam dunia akademik. E. Rangkuman. Kalimat efektif adalah kunci dalam komunikasi ilmiah. Prinsip utama dalam menyusun kalimat efektif mencakup kesatuan, kepaduan, kehematan, ketepatan, dan kesejajaran. Kesalahan dalam menyusun kalimat dapat melemahkan gagasan yang hendak disampaikan, bahkan menimbulkan salah tafsir. Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, mahasiswa dapat menyampaikan ide-ide ilmiah secara jelas, padat, dan meyakinkan, sekaligus menunjukkan integritas akademik yang tinggi. F. Latihan soal. 1. Jelaskan 5 prinsip utama yang harus dipenuhi dalam menyusun kalimat efektif. 2.
Perbaiki kalimat berikut agar menjadi kalimat efektif. Kami semua bersama-sama ikut serta berpartisipasi dalam acara tersebut. 3. Identifikasi kesalahan dalam kalimat berikut dan perbaikilah. Dia adalah seorang mahasiswa yang sangat pintar sekali. 4. Sebutkan satu ayat Al-Quran atau hadis yang relevan dengan pentingnya berbicara dan menulis dengan baik, lalu jelaskan maknanya. Bab 4. Membuat paragraf dan esai akademik. A. Capaian pembelajaran.